Shalom, apakah Anda pernah berada di dalam titik terendah di dalam kehidupan? Pernahkah Anda merasa begitu kecil, begitu lemah, begitu tidak berdaya? Mungkin disebabkan oleh keadaan seperti pandemi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Mungkin juga karena kesulitan ekonomi, atau mungkin juga karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan kita semua. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan meninggikan orang rendah. Saya percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua anak-anaknya, khususnya anak-anaknya yang sedang menderita. Bacaan pada hari ini diambil dari Mazmur 113 ayat yang ke-7. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Titik terendah di dalam kehidupan saya adalah di masa remaja saya. Saat itu keluarga saya sedang mengalami banyak sekali masalah. Masalah ekonomi sampai akhirnya kedua orang tua saya bercerai. Saat itu saya merasa dunia saya benar-benar hancur. Saya begitu sedih, saya begitu terluka, saya begitu takut akan masa depan saya. Saya merasa begitu kecil, saya merasa begitu tidak dikasihi, saya merasa begitu tidak berharga. Dan perasaan ini berlanjut sampai saya beranjak dewasa, sampai saya menikah. Saya selalu merasa tidak dikasihi, saya selalu merasa tidak berharga. Tapi Tuhan begitu baik. Pada suatu hari, saya melihat sebuah iklan di koran. Dan iklan ini berbunyi, apakah Anda mengalami luka batin, stres, depresi, trauma masa lalu? Ketika saya membaca iklan itu, saya merasa bahwa kata-kata itu seolah-olah ditujukan khusus untuk saya. Saya datangi tempat, ternyata tempat itu adalah sekolah teologi Saint Paul. Awalnya saya tidak percaya bagaimana mungkin sekolah teologi atau sekolah kitab suci bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kejiwaan di dalam diri seseorang. Tetapi karena saya begitu ingin sembuh, saya mau mencoba. Dan apa yang terjadi ketika saya daftar dan belajar di Saint Paul, saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya yang tadinya selalu merasa tidak dikasihi, selalu merasa tidak berharga. Akhirnya saya menemukan kasih dan rasa berharga itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dan mati bagi saya. Sekolah di Saint Paul ini benar-benar mengubah kehidupan saya. Saya yang tadinya tidak pernah bisa bersyukur, saya yang selalu merasa kurang, saya yang selalu merasa diri menjadi korban, itu benar-benar Tuhan ubahkan. Dan sekarang ketika saya melihat hidup saya ke belakang, saya akhirnya menyadari bahwa selama ini, walaupun saya jauh dari Tuhan, walaupun saya waktu itu belum mengenal Tuhan, Tuhan telah begitu mengasihi saya. Dia selalu menjagai saya, melindungi dan memelihara kehidupan saya. Ketika saya begitu miskin, begitu hina, begitu lemah, dia angkat saya dari lumpur itu. Dia selamatkan saya. Sampai akhirnya saya sekarang berdiri di sini dan saya mau untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi teman-teman sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang sedang Anda alami di dalam kehidupan Anda,
Mungkin saat ini Anda merasa sedang berada di dalam titik terendah kehidupan Anda. Anda merasa begitu kecil, tidak berarti, tidak berdaya, tidak ada harapan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Seringkali ketika kita sedang berbeban berat, ketika kita sedang banyak masalah, kita tuh tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita begitu berfokus kepada masalah kita. Padahal sebenarnya Tuhan itu ada. Dia sedang bekerja di balik layar. Dia sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan kita harus percaya bahwa rancangannya adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita. Dan satu hal lagi kita nggak boleh melupakan bahwa rumah kita yang sebenarnya bukanlah di dunia ini, tetapi di dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini tidak masalah, karena kita sudah mendapatkan yang terbaik, yaitu keselamatan, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah Bapa kita di surga. Justru saat kita di dalam dunia ini adalah saatnya di mana kita membuktikan iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, sehingga pada akhirnya nanti kita memperoleh kemuliaan dan kehidupan kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.